Bab 56, Krisis Terbesar Lin Chen. Itu tidak sederhana. Orang ini tidak sederhana. Dia bahkan menyembunyikan kekuatan seperti itu. Pemimpin pasukan yang baru saja berbicara menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi jika ini terjadi, saya khawatir Lin Chen tidak memiliki peluang. Pemimpin pasukan lainnya juga sedikit mengangguk. Keduanya telah berlatih latihan fisik, dan menilai dari penampilan mereka, mereka berdua telah berlatih sampai tingkat tertentu. Dengan kata lain, dari sudut pandang pertahanan murni, keduanya sama-sama serasi. Oleh karena itu, mereka ingin mengalahkan lawannya. Anda harus menyerang untuk menang. Lin Xiong menyerang dengan ganas, dan tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada Lin Chen. Dalam kondisi ini, Lin Chen pasti akan kalah. Pemimpin pasukan lainnya mengangguk dan berkata. Setelah mendengar kata-kata orang-orang ini, wajah Lin Chengtian menunjukkan sedikit kebanggaan. Di arena. Melihat warna perunggu di tangan Lin Xiong, Lin Chen juga memiliki kilatan kejutan di matanya, tapi dengan cepat menghilang. Wajar jika murid berbakat seperti Lin Xiong berlatih berbagai seni bela diri. Namun, Lin Xiong sedikit terkejut karena Lin Xiong telah menguasai teknik latihan tubuh sedemikian rupa. Lin Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Jika aku tidak kembali tahun ini, mungkin tempat pertama akan menjadi milikmu. Tapi sayang sekali kamu bertemu denganku, kata Lin Xiong ringan. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, permainan belum berakhir. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah kita akan menang atau kalah. Mendengar ini, Lin Xiong tersenyum ringan dan berkata dengan nada agak bangga, jangan berpikir bahwa kamu telah mengalahkan Timberwolves. Lin Yang dan yang lainnya bisa mengalahkanku. Lin Chen, sejak awal kompetisi klan, kamu selalu menggunakan teknik latihan tubuh untuk mengalahkan lawanmu. Sekarang saya tidak menggunakan seni bela diri, jadi saya serang dengan teknik latihan tubuh. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya untuk tempat pertama. Lin Chen mengangguk sedikit, memasukkan pedang baja halus dengan keras, dan pada saat yang sama, tubuhnya bergetar, dan kulitnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya perunggu, seperti emas Buddha, tubuhnya biasa saja dan sangat mempesona. Lawan. Lin Xiong meraung, mengulurkan tinjunya dan meninju Lin Chen. Ada cahaya keemasan di tinjunya, dan terlihat jelas bahwa dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak membuang waktu, dia juga mengulurkan tinjunya dan meninju Lin Xiong. Ledakan. Tinjunya bertabrakan, dan suara tumpul tiba-tiba terdengar. Di tempat tinju bertemu, semburan emas dan perunggu melintas, yang sangat menyilaukan. Saat berikutnya, keduanya terlihat bergerak mundur, ekspresi mereka tidak berubah, dan mereka mundur lebih dari 10 langkah. Cocok secara merata. Banyak murid keluarga Lin di sekitar ring menarik napas dan memandang mereka berdua dengan ngeri. Serangan kedua tinju itu begitu kuat. Ekspresi Lin Lang, Lin Sui, Lin Yang, Lin Gu dan lainnya tidak jauh dari ring sedikit berubah, dan mereka semua bertanya-tanya apakah mereka bisa menerima pukulan dari Lin Chen atau Lin Xiong jika mereka berada di tempat mereka. Ekspresi Lin Sui berubah beberapa kali, dan dia melihat Lin Chen di atas ring tanpa berkedip. Adik laki-lakinya, yang dulu dia abaikan, kini telah melampaui dirinya dan menjadi makhluk yang lebih kuat. Lebih penting lagi, Lin Chen jelas telah meningkat kekuatannya tahun ini, tetapi dia telah berlatih sejak dia masih kecil. Tahun-tahun yang tersisa pelatihan keras tidak sebaik pelatihan Lin Chen yang kurang dari setahun. Selain itu, Lin Chen baru berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, jadi dia berada di perahu yang sama dengan murid pertama keluarga Lin. Lin Xiong seimbang di alam geng awal, dan potensinya akan sangat besar. Lin Sui mengertakkan giginya sedikit dan memutuskan untuk kembali ke sekte untuk berlatih keras dan meningkatkan kekuatannya. Cepat atau lambat, dia akan melampaui Lin Chen lagi. Titik. Di arena. Melihat Lin Chen tidak terluka di bawah serangannya, Lin Xiong tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya, tampak sedikit malu. Tanpa diduga, Lin Chen, seorang pecundang, bisa menahan serangannya. Bang 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 bang. Agak kesal, Lin Xiong terus mengayunkan tinjunya dan menyerang Lin Chen lagi dan lagi. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah sampai Lin Chen terluka parah. Namun meskipun demikian, Lin Chen membela diri dengan tinjunya dan masih melawan. Itu masih terbagi rata, tidak ada yang lebih unggul. Melihat adegan ini, wajah Lin Xiong menjadi pucat. Dia, jenius nomor 1 dari keluarga Lin dan murid jenius dari sekte dalam sekte Chunyang, sebenarnya terikat dengan pecundang. Lebih penting lagi, tingkat kultivasi pecundang ini beberapa tingkat lebih rendah darinya. Jika ini menyebar, entah apa akan terjadi berapa banyak orang yang tertawa lepas.
kalahkan aku. Mata Lin Xiong sedikit merah. Melihat teknik latihan tubuh tidak bisa lagi mengalahkan Lin Chen, Lin Xiong segera mengambil keputusan dan benar-benar membuka telapak tangannya dan menamparkan Lin Chen. Saat dia menepuk telapak tangannya, angin kencang bertiup kencang, membentuk garis-garis perak di antara kedua telapak tangannya. Wajah murid keluarga Lin yang lebih dekat ke arena berubah, dan mereka mundur beberapa langkah. Tidak jauh dari situ, Lin Sui dan yang lainnya tampak nyeri saat melihat telapak tangan Lin Xiong. Ini adalah keterampilan rahasia. Lin Lang memandang dengan serius, menatap Lin Xiong dan Lin Chen tanpa berkedip. Apa yang dilakukan Lin Xiong adalah keterampilan rahasianya. Yang disebut keterampilan rahasia adalah seni bela diri yang dirahasiakan. Jenis seni bela diri ini sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Namun, setelah berhasil dipraktikkan, mudah untuk membunuh musuh dengan melompati level. Kekuatan keterampilan rahasia yang dilakukan oleh Lin Xiong ini pasti lebih kuat daripada seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Oleh karena itu, prajurit biasa memiliki keterampilan rahasia yang tidak akan mereka gunakan sesuka hati, mereka hanya akan menggunakannya untuk menyelamatkan nyawanya dan hanya menggunakannya ketika mereka tidak punya pilihan lain. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Xiong menunjukkan kekuatannya, terlihat jelas bahwa dia memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Wow! Seluruh lapangan sedang mendidih saat ini. Lin Xiong sebenarnya menggunakan keterampilan rahasia. Pada kompetisi klan yang lalu, meskipun ada beberapa murid yang telah melatih keterampilan rahasia, mereka tidak dapat menampilkannya. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Lawan dalam kompetisi tersebut bukanlah musuh, melainkan anak-anak lain dari keluarga yang sama. Tidak perlu menampilkan keterampilan yang sangat mematikan, keterampilan rahasia untuk membunuh lawan. Awalnya, Lin Xiong adalah idola seluruh generasi muda keluarga Lin, dan setiap murid keluarga Lin bekerja keras untuk berkultivasi dengan Lin Xiong sebagai tujuan mereka. Namun, pada saat ini, statusnya di antara banyak murid sangat berkurang. Di meja VIP, banyak pasukan yang datang mengunjungi keluarga Lin sedikit terkejut. Permainan itu adalah permainan, tetapi mereka masih menggunakan gerakan mematikan seperti itu. Melihat adegan ini, Lin Xiaotian segera berdiri dan menatap Lin Chengtian dengan wajah pucat. Lin Xiong memiliki keterampilan rahasia dalam kultivasi, dan mustahil bagi Lin Chengtian untuk tidak mengetahuinya. Melihat perubahan Lin Xiaotian, Lin Chengtian menoleh dan tampak seperti menutup mata. Tidak ada aturan dalam kompetisi klan bahwa para murid tidak dapat menggunakan keterampilan rahasia, dan Lin Chen tidak mengakui kekalahan. Lin Xiaotian tidak bisa menghentikannya, jadi dia harus duduk dengan wajah muram, tapi dia sudah siap. Setelah Lin Chen tidak tahan lagi, dia akan segera menghentikan serangan Lin Xiong. Titik. Angin telapak tangan membuat suara berburu. Pada saat ini, Lin Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan krisis muncul di hatinya. Jika telapak tangan Lin Xiong jatuh menimpanya, Lin Chen akan terluka parah di tempat bahkan jika dia tidak mati. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dia hadapi. Hampir tanpa berpikir, Lin Chen menggerakkan tangannya, dan pedang baja halus muncul di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan pedang di tubuhnya melonjak dengan gila, dan gumpalan kekuatan pedang menutupi pedang baja halus di tangannya. Rek. Suara itu terdengar, lalu terdengar suara tumpul tubuh manusia yang jatuh ke tanah. Semua orang melihat cincin itu dengan napas tertahan, tetapi saat berikutnya, semua orang tercengang. Namun, mereka melihat Lin Chen berdiri di atas ring dengan ekspresi sedih di wajahnya, terengah-engah. Pakaian di sekujur tubuhnya telah berubah menjadi potongan-potongan gantung saat ini, rambutnya berserakan, dan dia tampak sedikit lelah. Dan di sisi lain, Lin Xiong jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya pucat. Lebih penting lagi, ada bekas pedang yang dalam di telapak tangan yang ditusuk Lin Xiong, dan darahnya berdeguk dan tertinggal. Itu adalah sangat menakutkan. Ini. Banyak pemimpin kekuasaan sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka hanya melihat Lin Chen di atas ring tanpa berkedip. Meskipun mereka berkultivasi mendalam, dalam serangan tadi, mereka hanya melihat Lin Chen mencabut pedang baja tahan karat, dan kemudian memukul Lin Xiong dengan sangat cepat. Pada akhirnya, pedang baja tahan karat Lin Chen mengenai telapak tangan Lin Xiong, dan hasilnya mengejutkan semua orang. Lin Xiong mau tidak mau dikalahkan, dan dia juga terluka parah. Mereka tidak tahu persis bagaimana Lin Chen mengalahkan Lin Xiong, tapi satu hal yang pasti, Lin Chen lebih kuat dan lebih kuat dari Lin Xiong. Potensinya lebih besar daripada anggota keluarga Lin lainnya. Lin Sui, yang berada tidak jauh dari ring, merasakan sesak di dadanya, dan dia tidak bisa keluar meski menahan napas. Dia tidak bisa menahan penyesalan di dalam hatinya.
Dia seharusnya tidak memperlakukan Lin Chen seperti ini sebelumnya. Sebagai saudara perempuannya, adalah benar untuk saling membantu. Lin Lang, Lin Yang dan yang lainnya memandang Lin Chen dengan kaget. Wajah mereka menunjukkan ekspresi fanatik dan percaya bahwa setelah melihat pertarungan Lin Chen, mereka akan berlatih lebih keras di masa depan. Lagi pula, bukanlah suatu kehormatan untuk disalib oleh orang yang terlambat. Berbeda dari ekspresi orang lain, di sisi lain, wajah Lin Chengtian berubah suram. Dia memandang Lin Chen dan Lin Xiong di atas ring dengan ekspresi sangat marah. Ketika dia melihat tangan Lin Xiong terluka dan darahnya berdeguk, wajahnya terasa tidak nyaman. Dia mengejang tak terkendali. Seluruh alun-alun terdiam sesaat. Suasananya sangat sunyi. Semua orang memandang Lin Chen di atas ring tanpa berkedip. Bahkan wasit tercengang saat ini, memandang Lin Chen dengan tidak percaya, lupa mengumumkan hasil pertandingan. Semua keterampilan rahasia diblokir oleh Lin Chen. Seberapa kuat Lin Chen ketika dia jatuh ke tanah? Teknik rahasia yang dilakukan oleh Lin Xiong ini akan sulit dilawan bahkan oleh seorang pejuang di alam Tiangang Tengah. Namun, Lin Chen memblokirnya. Oke. Saya, Lin Xiaotian, juga melahirkan seorang putra. Saat semua orang terkejut, mata Lin Xiaotian berbinar dan dia berdiri, tertawa keras. Semua orang tercengang. Setelah bangun, banyak pemimpin pasukan menoleh dan tersenyum pada Lin Xiaotian. Selamat, keluarga Lin memiliki putra seperti itu, mengapa khawatir tidak menjadi makmur? Potensi anak ini tidak terbatas. Saudara Xiaotian sungguh beruntung. Para pemimpin pasukan ini tertawa dan berkata kepada Lin Xiaotian. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Lin Xiaotian memiliki senyum di wajahnya. Dia menyipitkan matanya, mengangguk dan berkata, Cener memiliki keberuntungan yang baik karena kerja kerasnya sendiri. Lin Xiaotian tidak banyak bicara, hanya menyempit matanya sedikit. Melihat Lin Chen, dia melambaikan tangannya, dan segera seorang diakon dari keluarga Lin naik ke panggung untuk merawat luka Lin Xiong dan Lin Sui. Semakin dia memandang Lin Chen, semakin puas dia, dan wajahnya tidak bisa menahan kegembiraan lagi, seolah-olah dia telah melihat harta karun yang sangat besar. Bab 66, Hadiah Lin Chen. Lin Chen Seng. Di saat suara wasit turun, lapangan yang sangat sunyi menjadi berisik lagi. Lin Chen menang. Itu terlalu kuat. Saya bahkan tidak tahu bagaimana Lin Chen mengalahkan Lin Xiong. Sulit dipercaya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lin Chen akan mendapatkan tempat pertama. Untuk sesaat, seluruh diskusi berlanjut di alun-alun, dan banyak murid keluarga Lin tampak bersemangat dan berbisik dengan penuh semangat. Sebagian besar murid tampak tegas dan memandang Lin Chen di atas panggung dengan kekaguman. Mereka memutuskan untuk membidik Lin Chen, bekerja keras untuk berlatih, dan meningkatkan kekuatan mereka. Dibandingkan dengan kegembiraan banyak murid, Lin Chen tersenyum sedikit pahit. Dia juga terluka parah dalam serangan tadi. Kekuatan Lin Xiong sendiri sangat kuat, dan yang dia gunakan adalah keterampilan rahasia. Kekuatannya bisa dibayangkan. Jika Lin Chen tidak menggunakan kekuatan pedangnya, maka pasti Lin Chen yang terbaring di tanah saat ini. Setelah meminum ramuan penyembuhan yang dikirim oleh Diaken, Lin Chen perlahan keluar dari ring setelah merasa lukanya telah pulih dengan cepat. Pada saat ini, kompetisi klan belum berakhir, dan Lin Chen tidak bisa pergi. Untungnya, Lin Xiaotian memberikan perhatian khusus kepada Lin Chen dan meminta seseorang memindahkan kursi untuk diduduki Lin Chen. Segera setelah itu, ada pertandingan kedua hingga ke-10 dari kompetisi klan. Semula Lin Xiong harus mengikuti kompetisi selanjutnya, namun kini ia terluka parah dan dikalahkan oleh Lin Chen sehingga membuatnya tidak ada niat untuk berkompetisi lagi. Oleh karena itu, nama Lin Xiong tidak masuk dalam 10 besar. Kompetisi berikutnya sama menariknya, tetapi setelah pertarungan antara Lin Chen dan Lin Xiong, semua orang tidak terlalu bersemangat. Beberapa jam kemudian, luka Lin Chen telah pulih sepenuhnya. Di saat yang sama, bagian terpenting dari kompetisi klan akhirnya berakhir. Tempat pertama, Lin Chen, tempat kedua, Lin Sui, tempat ketiga, Lin Yang. Adapun tempat keempat hingga ke-10, mereka masing-masing adalah Lin Gu, Lin Lang dan prajurit lainnya di alam Tiangang awal. Segera setelah permainan selesai, hadiah akan dibagikan. Sebagai keluarga terbesar di kota Zhenwu, keluarga Lin memiliki properti yang sangat kaya, dan mereka juga sangat pelit dalam mendidik generasi berikutnya. Seorang tetua berjalan ke tengah alun-alun dan membagikan hadiah kepada 10 murid. Lin Chen, selamat telah memenangkan tempat pertama. Tetua itu tersenyum hangat dan mengangguk kepada Lin Chen dengan kepuasan.
Kemudian, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan Nai Ring, dan berkata sambil tersenyum, ada 100 yuan di itu. Batu spiritual tingkat tinggi, 5.000 batu spiritual tingkat rendah. Selain itu, Anda dapat mengajukan permintaan apapun kepada keluarga. Selama kami dapat mencapainya, kami tidak akan menundanya. Terima kasih, Penatua. Lin Chen membungkuk sedikit dan mengambil cincin itu, dan segera dia hendak berbalik dan kembali ke kamar sampingnya. Tetapi pada saat ini, tetua itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tunggu. Setelah jeda, dia melanjutkan, Lin Chen, hadiahnya belum dibagikan, jadi jangan terburu-buru pergi. Hah? Lin Chen tertegun dan menatap sesepuh itu tanpa bisa dijelaskan. Bukankah ini hadiah kompetisi klan akhir tahun? Mengapa ada hadiah lain yang ditambahkan tahun ini? Kecuali beberapa orang, Lin Sui, Lin Yang dan lainnya yang berdiri di samping Lin Chen memandang orang tua itu dengan rasa ingin tahu, jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Haha. Penatua tersenyum dan berkata, tahun ini keluarga mendapat buah Qing Yuan, tetapi hanya ada satu. Jadi hanya tempat pertama yang bisa memilikinya. Qing Yuan Wo. Lin Chen tertegun lagi, dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan. Di masa lalu, Lin Chen hanya ingin meningkatkan kekuatannya, dan dia tahu semua tentang berbagai pil yang dapat meningkatkan budidayanya. Buah Qing Yuan ini, ketika seorang pejuang meminumnya, dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Efek memperpendek waktu pelatihan sangat mirip dengan pil pengumpul Qi tingkat menengah dan ramuan lain yang dapat meningkatkan kultivasi. Namun, efeknya jauh lebih kuat daripada pil pengumpul Qi. Jika prajurit di alam Tiangang awal mengambilnya, budidaya mereka pasti akan meningkat. Dengan beberapa perbaikan, dan bagi prajurit realem pemurnian tubuh seperti Lin Chen untuk mengambilnya, tidak ada keraguan bahwa tingkat budidayanya akan menembus. Memikirkan hal ini, Lin Chen mau tidak mau ada ekspresi terkejut di wajahnya. Alasan mengapa Lin Xiong kembali ke keluarganya untuk berpartisipasi dalam kompetisi klan tahun ini adalah, itu karena buah Qing Yuan. Bagaimanapun, budidaya yang terakhir telah terhenti di tahap awal alam Tiangang untuk beberapa waktu. Jika dia mendapatkan buah Qing Yuan ini, tingkat kultivasinya secara alami akan meningkat dan menerobos ke tahap tengah alam Tiangang. Lin Chen memalingkan kepala, mereka melirik Lin Sui, Lin Yang dan yang lain. Kecuali empat besar, yang lain jelas tidak tahu beritanya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Lin Chen akan mendapatkan buah Qing Yuan, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan senyuman. Ekspresi iri. Lin Chen, buah Qing Yuan ini milikmu sekarang. Penatua itu melambaikan tangannya lagi, dan sebuah kotak roh tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tersenyum dan menyerahkan kotak roh itu kepada Lin Chen. Dengan sedikit anggukan, Lin Chen mengambilnya dengan kedua tangan. Segera, di depan semua orang, dengan iri di matanya, Lin Chen berjalan perlahan menuju halaman terpencilnya. Lin Chen memiliki sedikit pemahaman tentang pertempuran hari ini dan bisa tenang untuk sementara waktu. Tapi tidak lama setelah Lin Chen pergi, dia tiba-tiba melihat sosok menyelinap melalui kerumunan, dan itu adalah Lin Tai. Melihat ini, Lin Chen tertegun, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Sebelum kompetisi klan, dia mempertaruhkan 5.000 yuan batu spiritual tingkat rendah pertamanya. Menurut perhitungan 30:1, maka Lin Tai harus memberinya 150.000 batu spiritual tingkat rendah. Kekayaan yang sangat besar, apalagi Lin Tai, bahkan seorang pejuang di alam Tiangang akhir pun akan sulit untuk menghasilkannya sekaligus. Tetapi hal-hal yang kami tidak bisa biarkan begitu saja lanjutnya, Lin Chen mengambil 2 langkah ke depan dan berteriak, Lin Tai, berhenti. Mendengar ini, tubuh Lin Tai bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia menoleh dan melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Lin Chen. Dia terkejut. Dia tidak ingin pergi untuk sementara waktu. Sementara dia tidak ingin pergi, dia berhenti. Di sana memandang Lin Chen dengan ngeri. Lin Tai tahu di dalam hatinya alasan mengapa Lin Chen menghentikannya, tetapi bagaimana dia bisa menghasilkan 150.000 batu spiritual tingkat rendah. Siapa akan berpikir bahwa Lin Chen akan mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi klan, bahkan Lin Xiong bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, tubuh Lin Tai bergetar dan dia merasa menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu lebih baik, dia seharusnya tidak telah menerima taruhan Lin Chen. Lin Tai menundukkan kepalanya, mengeluarkan sebuah cincin, dan menyerahkannya kepadanya dengan gemetar. Berikan kepada Lin Chen. Setelah melihat ini, Lin Chen mengambilnya, dan dengan gerakan kekuatan jiwanya, dia segera melihat batu spiritual di cincin Na. Mungkin ada lebih dari 40.000 batu spiritual tingkat rendah di cincin Na ini, yang setara dengan 15 yang harus dia dapatkan.
Ada perbedaan besar antara 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Lin Tai mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, Chen, saudara Chen, saya tidak memiliki banyak batu spiritual. Saya memenangkan ini dengan bertaruh dengan mereka. Anda lihat. Lin Chen akan najis menyimpannya. Kapan dia mendengar kata-kata Lin Tai, dia bersenandung dan berkata, Anda cukup mampu. Saya telah memberi Anda 40.000 batu spiritual tingkat rendah hanya dalam 2 hari. Lin Tai tampak sedikit sedih. Tahun lalu, dia juga bertaruh dengan murid lain, tetapi dia hanya memenangkan lebih dari 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan begitu banyak batu spiritual tahun ini sepenuhnya karena penampilan Lin Tai. Chen adalah kuda hitam. Anda harus tahu bahwa banyak orang bertaruh pada Lin Xiong, tetapi Lin Xiong dikalahkan oleh Lin Chen. Oleh karena itu, anak-anak keluarga Lin yang bertaruh pada Lin Xiong akan mendapatkan batu spiritualnya kembali. Lin Tai memiliki semuanya. Itu semua berkat saudara Tuo Chen. Lin Tai menahannya untuk waktu yang lama dan akhirnya mengatakan ini. Lin Chen tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Namun, jika dia ingin meminta batu roh kepada Lin Tai, tidak mungkin yang terakhir akan melakukannya. Keluarkan. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Kembalilah dan berlatih keras untukku. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mempermalukan keluarga Lin kami. Keluar dari sini sekarang. Lin Tai tertegun. Dia mengangkat kepalanya. Sepertinya dia tidak menyangka Lin Chen begitu mudah diajak bicara. Dalam sekejap, dia berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sama sekali. Hah? Lin Chen bersenandung. Setelah mendengar ini, wajah Lin Tai tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia awalnya mengira Lin Chen akan meminta 150.000 batu spiritual tingkat rendah kepadanya, meskipun jumlahnya lebih sedikit, tetapi Lin Tai tidak punya pilihan. Keluarkan, dan Anda harus diberi pelajaran. Anda tahu, Lin Tai sering menindas Lin Chen di masa lalu. Namun, pada saat ini, Lin Chen menyelamatkannya dengan mudah, yang membuat Lin Tai tidak bisa dipercaya pada saat yang sama. Dan juga sangat berterima kasih kepada Lin Chen. Latihan. Saya akan berlatih keras ketika saya kembali dan tidak pernah mempermalukan keluarga saya. Lin Tai berbalik dengan gembira dan pergi dengan sangat gembira. Melihat pemandangan ini, Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Faktanya, dia tidak menyangka Lin Tai menjadi seperti ini. Dia memberi Lin Chen lebih dari 40.000 batu spiritual, dan juga dia tampak seperti menangis karena rasa syukur, seolah-olah dia akan mencari kematian jika dia tidak membiarkan Lin Chen kembali. Titik. Setelah kompetisi klan, keluarga Lin menjadi sunyi. Beberapa hari kemudian, halaman kecil tempat Lin Chen hidup. Klik, klik. Bersila. Lin Chen, yang sedang duduk, membuka matanya, melirik kedua batu spiritual kelas menengah yang rusak di tangannya, dan berpikir dalam hati, setelah beberapa hari ini latihan, kultivasi saya telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Titik kritisnya tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak ke-7 alam pemurnian tubuh. Mengambil napas sedikit, Lin Chen membalikkan tangannya, mengeluarkan kotak roh, membuka kotak roh, dan tiba-tiba energi spiritual yang kuat memenuhi ruangan kecil itu. Di tengah kotak roh, ada buah. Buah itu adalah hijau. Itu setengah ukuran kepalan tangan, dengan gumpalan cahaya mengalir di permukaan. Itu terlihat sangat menggoda, dan mau tak mau aku ingin menggigitnya. Setelah Lin Chen melihatnya dengan hati-hati, dia membuka mulutnya dan menelannya. Saat buah kinyuan dimakan, dia tiba-tiba merasakan energi spiritual samar menyebar dari organ dalam tubuh. Setelah beberapa saat, aliran energi spiritual yang besar terbentuk, tetapi segera diserap sepenuhnya oleh kuali kecil di pikiran. Tidak lama kemudian, kuali kecil menyemburkan energi spiritual yang lebih kuat. Tanpa berpikir terlalu banyak, Lin Chen menggunakan King Ming Xuan yang kungfu dan mulai memurnikan energi spiritual yang sangat kaya ini. 1 siklus besar. 2 siklus besar. Titik. Peningkatan, peningkatan, peningkatan lagi. Saat pemurnian semakin intensif, energi sebenarnya dalam tubuh Lin Chen menjadi lebih lembut dan telah mencapai batas terobosan. Bas. Tidak lama kemudian, suara tumpul tiba-tiba terdengar di Lin dan Tian Chen. Pada saat yang sama, Lin Chen begitu momentum tubuh meningkat, saya merasa seluruh tubuh saya sangat energik, dan energi serta semangat saya telah mencapai kondisi puncaknya. Alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 berada pada puncaknya. Wajah Lin Chen menunjukkan kegembiraan. Dalam pertempuran dengan Lin Xiong, jika kekuatan Lin Chen berada pada tahap awal alam Tiangang, Lin Chen tidak akan pernah berada dalam kekacauan saat menghadapi Lin Xiong. Tingkat kultivasi adalah milik Lin Chen. Yang
Terbesar cacatnya saat ini adalah jika tingkat kultivasinya ditingkatkan, kekuatannya akan meroket. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen terus duduk bersila dan memurnikan sisa energi spiritual dari buah Qingyuan. Efek pengobatan dari buah Qingyuan ini lebih baik daripada yaitu roh kelas menengah. Saya tidak tahu seberapa kaya batu itu, tetapi seiring dengan meningkatnya tingkat budidaya, energi spiritual yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, energi spiritual yang tersisa dari buah Qingyuan mungkin tidak cukup untuk meningkatkan tingkat budidaya Lin Chen ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Berat. Namun, meskipun tidak ada terobosan, budidaya Lin Chen tidak jauh dari terobosan. Setelah sepenuhnya menyempurnakan buah Qingyuan, budidaya Lin Chen telah mencapai hambatan alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 dan hanya selangkah lagi dapat menembus ke tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-8.